So what's up? Back again with me, Adi dari Mada.co Coffee Channel. Hari ini kita akan bahas resep salah satu World Brewer Championship 2016 dari Jepang, yaitu Tetsu Katsuya, dengan metode andalannya atau resep andalannya yaitu 4-6 method. So, apa sih 4-6 method itu? Basically 4-6 method adalah bahasa dari Tetsu Katsuya, yang dimana resep itu membagi jumlah penuangan menjadi dua fases. Yang pertama 40% di 2 termin awal dan 60% di 3 termin akhir. Jadi Tetsu sendiri menggunakan 5 kali interval, dan di setiap intervalnya memiliki fungsinya sendiri-sendiri. So, kenapa gue bahas resep dari Tetsu Katsuya? Karena menurut gue resep yang dia bawa di tahun 2016 kemarin relate sama 2 video yang udah gue buat, yaitu continuous pour versus pulse pouring, dan juga tentang agitasi. So, itu makanya gue pengen bikin video ini biar ceritanya nyambung. Oke, hari ini gue ditemani kopi dari Asteri, yaitu Arabica Latte Mojong, regionnya Bone, varietas Typica, Ateng, dan Katimor, dengan proses wash and dry hull. Di sini nggak ditulis proses notes-nya kayak kemarin, but kopinya enak. Kemarin gue udah coba. So, mungkin bagi kalian barista-barista senior pasti udah tahu tentang Tetsu Katsuya, yang gimana ya, menurut gua salah satu brewers champion dari Asia yang menginspirasi banyak orang, termasuk gua. Gua juga biasanya sering menggunakan resep dari dia, dan gua modifikasi sendiri, karena menurut gua konsep dari resepnya dia itu sangat mudah diaplikasikan dan tentunya worth it. Oh ya, untuk resepnya Tetsu sendiri yang dia bawa kemarin, dia memakai kopi 20 gram dengan total air 300 gram. Jadi rasio airnya 1:15. Dia sendiri menggunakan air dengan pure water dengan 0,03 ppm dan pH-nya 6,6. So, karena di sini cari pure water agak susah, gua seperti biasa pakai air di bawah 100 ppm. Dan temperatur Tetsu sendiri juga memakai 92 derajat. So, di sini juga udah gua siapin air dengan temperatur 92 derajat. Dan kebetulan brewing device yang gua pakai ini adalah V60 keramik versinya Tetsu sendiri. Jadi cukup lah, variabelnya cukup hampir sama lah, kecuali brewing water dan kopinya tentunya. So, let's start. Sambil gua nimbang, gua akan jelasin sedikit-sedikit tentang konsepnya Tetsu di wawancaranya dan juga di video kompetisinya. Tetsu bilang sendiri bahwa konsep 40% dia di awal, yang 2 termin atau 2 interval itu, untuk membuat rasa acidity dan sweet yang balance. Jadi dia cuma memakai 40% dari total jumlah brewing water dia untuk membuat acidity dan sweetness agar balance. Dan di 60% sisanya dia menggunakannya untuk strength control dan dilution. Kita tahu air adalah dilusi bagi kopi, untuk mengekstrak kopi. Jadi semakin banyak air di resep Tetsu ini, semakin banyak air
semakin banyak termin atau penuangan di 60% fase terakhirnya, maka kopi kalian akan semakin strong atau strength gitu. Jadi sebenarnya resepnya Tetsu itu bisa kalian modifikasi. Kalau kalian pengen ekstraksinya atau rasanya tidak terlalu strong, maka di 60% akhir itu kalian bisa menggunakan hanya 1 atau 2 kali interval, nggak sampai 3. Sebenarnya tergantung selera kalian atau brew planning kalian, pengen kopinya seperti apa, ke tingkat strongnya seperti apa gitu. Dan untuk 40% nya yang di awal itu 40% dari 300 adalah 120 gram. Nah, Shitatsu juga bilang kalau kalian ingin hasil seduhan kalian lebih manis, maka kalian harus menggunakan sedikit air ketika proses blooming. Sedangkan jika kalian ingin rasa kopi kalian sedikit asam, maka kalian harus menggunakan menggunakan air yang sedikit lebih banyak, seperti itu. So, gua dari dulu. Untuk ukuran gilingannya sendiri, Tetsu menggunakan ukuran gilingan yang sangat kasar, coarse. Kalau dinalar dengan ukuran gilingan yang coarse dan brewing ratio 1:15, maka akan terjadi watery ataupun under extract, karena jelas lah gilingan kasar dan brewing ratio yang cukup lumayan besar, maka kalau dinalar akan sedikit watery ataupun under extract. Tapi disinilah letak keunikan resep ini, guys. Jadi Shitatsu membuat konsep yaitu semacam slow cook kalau di dunia masak, guys. Jadi dia memprolong brewing dia dengan membuat 5 kali interval agar supaya ekstraksinya dia tetap tinggi. Di kompetisi dia bilang sendiri, aiming dia itu ekstraksinya di TDS 1,3, which is itu sebenarnya agak tricky dengan ukuran gilingan yang sekasar itu. Seperti itu. Ya, paper filternya gue pakai No Brand, as always, No Brand paper filter. Seperti itu. Jadi dengan memprolong atau memperlama brewing time, tapi masih tetap terekstrak walaupun gilingan kita kasar. Dan di resep Tetsu sendiri dia menggunakan preheat selama 45 detik di setiap jumlah termin atau intervalnya. Jadi brew time-nya hampir tembus 3 menitan. Ups, baterainya habis. Oke, di start. Jika kalian menggunakan brewing device yang bukan keramik, contohnya plastik, kalian bisa menaikkan 2-3 derajat untuk toleransi airnya, guys. Jadi kalian bisa menggunakan temperatur 95-96. But karena gue memakai keramik yang dimana keramik mempunyai kemampuan hot resistant yang bagus, jadi gue samain resepnya sama Tetsu. Oke. Jadi di blooming pertama, karena gue pengen manis, gue akan tuang 40 gram, gue kali 2, 40 gram. Habis itu preheat sama 45 detik, tambah lagi 70 gram, jadi 120.
kita preheat lagi 45 detik. Habis itu tambahkan 60 gram. Jadi 60% sisa akhirnya Tetsu membaginya menjadi sama rata. Jadi sisa berapa tuh? 180 dibagi 3, 60 gram masing-masing tuangan. Begitu. Sampai 120 gram ya. Kita tambah 60 jadi 180. Kita tambah lagi 60 jadi 240. Habis itu terakhir tambahkan 60 gram jadi 300 pas. Oke, we start. Oh maaf, biasanya Tetsu menggunakan pattern pouring sirkular guys, sirkular. Dia menggunakan pattern pouringnya sirkular. Tapi karena gue biasa zigzag jadi agak ikut ke zigzag tadi. So, gue menggunakan resep ini ketika ingin menyeduh kopi yang lebih irit. Sebenarnya seperti apa? Karena gue suka rasio yang panjang 1:17 dan lain-lain. Maka gue menggunakan teknik brewing ini yang memprolong, tapi dengan gilingan yang agak lebih halus, tidak sekasar punya Tetsu Katsuya. Seperti itu. Ya, kita tambahkan lagi guys 70 gram. Ya, kita tunggu lagi 45 detik. Sebenarnya cukup lama, jarak interval satu ke interval lain atau yang namanya preheat. Tapi di kompetisi, jadi si Tetsu mempunyai waktu yang sangat panjang untuk berinteraksi sama juri, gitu guys. Keuntungannya itu, dan kopinya juga keringnya cepat karena ukurannya kasar. Jadi nggak ada resiko kopinya terkena. Tambahkan 60 gram tadi. Mungkin barista di tahun 2015 sampai 2018an banyak yang tahu Tetsu. Karena menurut gue he is legend. Tambahkan 60 gram lagi 240. Ya. Nah, kayak yang gua bahas kemarin di agitasi, semakin banyak pouring ataupun interval, maka semakin banyak agitasi. Dan sudah terbukti dengan resepnya si Tetsu. Ya, last kita tambahkan sampai 300 gram. Kita tunggu sampai dia selesai draw down. Mungkin habis ini gue akan bagi resep salah satu chance juga dari Asia, yaitu Chat Wang. Jadi Tetsu menang di 2016, sedangkan Chat Wang di 2016 dapat nomor 3 kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Habis itu di next tahunnya, tahun 2017, si Chat Wang juara 1 gitu. Dan mungkin gua akan bahas resepnya Chat Wang karena si Chat Wang menggunakan resep berbalik dengan Tetsu. Kalau Tetsu dengan pulse pouring, Chat Wang menggunakan continuous pour. Jadi cukup menarik untuk dibahas. 3 menit 30, maaf sambil ngobrol tadi. Kita angkat. Masih still dripping tapi kita angkat. Let's get the aroma first. Lumayan fruity, citrus, dan floral. Sembari dingin kita akan cobain. Dan dari resep Tetsu juga yang
40% di awal itu, membagi 40% itu, gua jadi tahu tentang perbedaan blooming ratio guys. Jadi apa sih pengaruhnya blooming ratio ke seduhan kita? Mungkin nanti kita akan bahas, dan juga kita akan bahas ataupun breakdown tentang apa itu hasil dari setiap terming atau interval kita. Jadi blooming itu menghasilkan rasa apa, yang kedua itu second pur menghasilkan rasa apa, dan seterusnya. Mungkin di next video gue akan bahas itu guys. Oke, kita akan coba dulu. It's nice, sweet tapi agak dominan ke bright karena was proses. Ya, agak ke bright. Enak, dominan lebih ke asam karena kopinya was proses. Mungkin jika kalian pengen menggunakan resep ini, kalian bisa menggunakannya dengan kopi yang mempunyai tingkat kemanisan yang tinggi, karena si brewing resep ini cukup memboost untuk acidity-nya tuh guys. Tapi jika kalian suka kopi yang asamnya tinggi kayak gua, ini sangat cocok. So I think enough for today. Mungkin kita akan bahas lagi yang lain di next video. See you guys.